Untuk pemberian jeruknya bisa langsung diberikan lalu diaduk atau kita sajikan utuh. Jadi siapa yang mau langsung ditinggal peres jeruknya. Seperti sekarang. Nah. Gimana pemirsa, gampang banget kan buatnya? Nih dia sambal belacan buatannya Aiko. Jangan lupa dicatat. Pemirsa, ketemu lagi di Dapur Cobek bersama saya Aiko. Nah kali ini aku sendirian, gak ada temen nih. Tapi lagi rapi-rapiin meja. Tahu nggak ini apa? Ini daun alang-alang yang suka kita jumpai itu ya di pinggir jalan. Nah ini selain ada di pinggir-pinggir jalan, bagus juga kalau kita jadiin hiasan sedikit jadi lebih natural meja kerja saya. Ya udah, aku pengen bikin kali ini sambal. Nah sambelnya itu udah pernah dibikin sebelumnya, tapi nanti tempatnya berbeda karena tomatnya dibakar, kan biasanya enggak. Nah sekarang tomatnya dibakar. Aku pengen bikin sambal balacan. Nah di sini bahan-bahannya mudah banget ya. Siapin kertas dan juga pulpen. Di sini ada cabai rawit, kurang lebih 30 gram. Untuk cabai merah keritingnya, di sini saya menggunakan 5 buah. Bawang merah, cabai rawit hijau 50 gram, tomatnya 1 buah yang sudah dibakar, yang seperti saya bilang tadi. Nanti akan menggunakan sedikit terasi, gula pasir, dan juga garam. Oke, di sini saya masukkan cabai rawitnya, cabai merah keriting, dan juga cabai rawit hijau. Nah untuk terasinya, di sini 2 sendok teh. Oke. Jarang-jarang nih masak sendiri kan ya. Nah kalau misalnya ada yang suka cabenya sedikit lebih matang, mungkin terlebih dahulu bisa sedikit digoreng atau direbus, tidak terlalu lama. Sekarang kita masukin bawangnya. Nah untuk sambal belacannya jangan sampai terlalu halus ya. Kalau misal terlalu halus, dia teksturnya saat kita makan tidak terlalu enak. Jadi biarkan sedikit ada tekstur kasarnya dari potongan cabai dan juga bijinya. Ini karena terasinya tadi banyak, jadi hati-hati dalam pemberian garam, jangan terlalu banyak. Lalu di sini juga saya akan menambahkan kaldu bubuk. Setengah sendok teh. Sekarang kita masukkan tomatnya, tapi sebelum kita masukkan harus kita kupas terlebih dahulu. Ini gampang banget kalau ngekupas tomat yang sudah matang ya. Oke, kita masukkan. Kalau misalnya masih kurang asem ya, boleh ditambah dengan jeruk limau. Nanti saya akan juga menambahkan 1 buah jeruk limau perasannya. Aduk. Akan saya tempatkan di sini. Sedikit sentuhan seperti biasanya. Untuk pemberian jeruknya bisa langsung diberikan lalu diaduk atau kita sajikan utuh. Jadi siapa yang mau langsung ditinggal peres jeruknya. Seperti sekarang. Gimana pemirsa, gampang banget kan buatnya? Nih dia sambal belacan buatannya Aiko. Jangan lupa dicatat, terus dicoba di rumah. Lagi nyambek tapi panas dalam. I heard sambelnya mantap. Mas. Iya. Lagi nyambel, Bu? Iya, nggak ada uang receh. Jadi selada aja boleh nggak? Jangan, Bu. Jangan, Bu. Ini jauh di London. Lu dari mana? Dari Ya London. ampun. Makanya ini agak-agak kurang enak body nih. Terus tadi dengar-dengar katanya lu lagi panas dalam. Iya, makanya gue pengen makan, tapi kalau makan sambal pedes kan tambah jadi tuh panas dalamnya. Mumpung nih ya, tadi kan baru ngobrolin tuh ya. Pemirsa,
udah punya alang-alang, dia kebenaran mic-nya tebu. Kenapa nggak kita bikin obat jadi panas dalam? Obat panas dalam, bisa? Bisa Wah, Iko dong. kamu calon istri yang baik. Hah, tahu aja sih. Semua juga sudah tahu. Ya. Emang gitu kalau dalam rumah tangga tuh mesti bekerja sama. Bisa aja sih Dimas. Ini apa linknya? Nah, ini tebunya aku udah ada yang potongan-potongan yang aku potongin kecil. Oke, ini aku masukin ke dalam blender. Air secukupnya aja. Nah, ini juga bisa disajikan di Indo. Untuk alang-alangnya, lalu kita ambil sedikit aja, nggak terlalu banyak. Kalau ini nggak di blender ya, ini kita potong-potong aja, nanti baru kita rebus jadi satu ininya aja. Jadi biar airnya keluar semua. Jadi biar itu dari sari-sari gulanya bener-bener keluar. Kenapa harus di blender? Oke, aku minta tolong ambilin panci yang merah. Nah terus kita rebus, kita tuang. Kita berikan lagi sedikit air. Pemanis alami ini namanya kan ya. Dan ilalanya harus dalam keadaan bersih. Fresh. Kita hidupkan. Tutup, buka. Ya, ditutup. Nah, ini kita rebus sampai airnya itu berkurang setengahnya. Kira-kira berapa lama tuh? Kalau segelas? Mungkin 10 menit. 10 menit cukup? Ya, 10 menit. Dan itu diminum sebanyak 1 gelas 1 hari. Nah, itu panas dalam kamu pasti deh akan adem langsung. Alami lagi ya? Nanti habis masak ntar aku bikinin kamu deh di belakang, kan ini udah dingin ya. Kita langsung aja pembuatan, aku pengen bikin kepala kakap. Suka nggak ikan? Suka. Kepala ikan suka? Suka. Kita bikin gulai kepala kakap. Wah. Jadi tadi sebenarnya ya jarang-jarang kan Aiko masak sendiri nggak ada temennya. Ada dong. Jadi Cuman aku kan impor. Oh impor. Jadi susah. Ya udah. Aku pengen bikinin kamu gulai kepala kakap. Jadi nanti ada sedikit pedas, asam, Ya, asam nih ya. gurihnya. Asamnya dari banyak. Ada asam kandis, terus ada bawang putih, daun jeruk 5 lembar. Nah ini daun karinya kan biasanya kalau misalnya dia yang besar tangkainya 1 aja, tapi kalau kecil seperti ini kita gunakan 2. Terus ada daun kunyit. Nah ini yang di sini ada campur ya, ada cabai hijau, terus ada cabai rawit merah, ada cabai rawit hijau. Terus di sini juga ada belimbing sayur, ada jeruk nipis, 9 siung bawang merah, ada juga kunyit, dan untuk jahenya 2 ruas jari, serehnya 3 buah, ini akan kita geprak aja nanti. Adas dan juga jintan, masing-masing setengah sendok teh. Ketumbarnya 2 sendok makan. Lada butiran 1 sendok teh. Ya udah, aku mulai ngulek. Aku masukin ini kunyit, jahe, aku bagi dulu supaya lebih gampang. Ini tamu tadi undang, coba kita lihat dulu nguleknya gimana. Nanti kalau kalau misalnya dia bagus, lanjutkan. Kalau nggak ntar diambil alih pemirsa. Kita lihat ya. Bisa. Benar. Benar. Maaf, bisa diambil alih. Silakan deh. Ya Daripada udah, jadi. ini kamu potongin aja kayak gini nih. Motong kalau untuk jeruk nipis motongnya seperti ini. Ini setengah-setengah ya? Jadi dibagi Iya, 2 ya? ini 1 ekor kepala kakap. Bisa menggunakan kakap putih atau kakap merah. Oke, kamu peresin. Di situ ada santan kurang lebih 600 cc. Nah, di sini juga ada cabai giling menggunakan cabai merah keriting 150 gram. Oh, pakai sambal lagi? Kan tadi aku bikin Oh, itu cocok tuh ya? Iya dong, makanya sambal mentah. Jahe, kunyit ya? Ya, kita masukin adas. Tuh, hafal. Jintan. Iya. Perbedaannya kalau adas dia lebih putih dan jintan itu lebih hitam dan lebih kecil bentuknya. Ketumbarnya kita masukkan. Terus kita masukkan lada atau merica butiran.
Sekarang bawang putih. Bawang merahnya dong, tolong. Boleh. Terima kasih. Nah, ini kita pokoknya harus diulek sampai benar-benar halus. Nah, ini kayaknya udah cukup nih. Aku udah siapin pan-nya. Oke. Jintan, ketumbar, lada, adas, bawang merah, bawang putih. Kalau cabenya sudah dalam keadaan halus ya. Kamu bantuin aku numis-numis aja deh. Oke. Nih, minyaknya jangan terlalu banyak karena kita bukan mau buat kari. Ini gulai ikan, lihat lagi. Nah. Sekarang kita geprek untuk serainya. Kenapa? Enggak. Nggak mau berurusan sama dia lah. Nggak mau bermasalah sama Aiko. Nih, kamu pakai ini deh. Sedikit ada cipratan, nggak takut kan? Enggak. Kita masukin serainya. Terus cabai gilingnya. Oke. Sekarang daun-daunannya kita masukkan daun kunyit. Terus daun kari. Terus ini juga dimasukin daun jeruknya. Nah, asam suntinya sekalian kita masukin karena ini bentuknya masih kering. Nggak diairin gitu ya? Iya, jadi dia nanti akan ngembang sendiri waktu kita masak. Cabai keriting ini harus kita belah jadi 2 tanpa putus ya. Ini nggak ditambahin air, nggak ditambahin apa-apa lagi, Nanti biar Chef? matang dulu, dia harus Wah, benar-benar matang. Jadi baiklah. bumbunya itu udah nggak ada bau aroma mentah lagi. Ini gulai memang khas Sumatera ya? Iya. Jadi memang kalau kayak yang ikan-ikan itu memang cocoknya disajikan pedas dan asam. Wah, itu enak banget Kita tuh. keluarga doyan makan soalnya. Nih, kita masukin semuanya jadi satu. Nah, kalau udah kayak gini, yang ini nanti terakhir ya, buat asam belimbingnya. Karena apa? Dia cepat sekali untuk matang, nanti dia akan terlalu lembek. Benyek ya? Kita tambahkan air. Kurang lebih nih airnya 1 liter. Banyak juga ya? Karena kan kalau misalnya kita makan kepala ikan kan pasti kuahnya Kuahnya yang banyak. Iya, benar. Nggak enak kalau kuahnya nggak banyak. Sekarang aku potong buat asamnya. Jangan terlalu kecil ya. Gila ya, Indonesia bumbunya macem-macem banget ya. Banyak. Memang sih yang bagi yang mikir, aduh Indonesia bumbunya